Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana Heronisa dengan NIM 24060009. Saya berasal dari kelas A1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu materi konsep dasar matematika SD, yaitu bilangan. Nah, sebelum ke materi, sebenarnya apa sih bilangan itu? Nah, jika kita belum tahu, kita bisa mempelajarinya bersama. Jadi, bilangan itu adalah sebuah konsep matematika yang digunakan untuk menghitung dan juga mengukur satuan abstrak yang dapat diunitkan, ditambah, ataupun dikalikan. Konsep yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran atau angka yang mewakili kuantitas suatu hal seperti benda atau orang. Selanjutnya ada macam-macam bilangan. Banyak sekali macam-macam bilangan, yaitu ada bilangan kompleks, imajiner, real, irasional, rasional, bulat, pecahan, negatif, cacah, asli, nol, genap, dan ganjil. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai bilangan kompleks. Jadi, bilangan kompleks itu adalah sebuah bilangan yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada bagian real, dan yang kedua itu ada bagian imajiner. Nah, biasanya dinyatakan dalam gambarannya itu A tambah BI. A dan B di sini digolongkan sebagai bilangan real dan I digolongkan pada bilangan imajiner. Bilangan real A disebut juga bilangan real dari bilangan kompleks dan bilangan real B disebut sebagai bagian imajiner. Dan I adalah bilangan imajiner tertentu yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan minus 1. Jika pada suatu bilangan kompleks nilai B adalah 0, maka bilangan kompleks tersebut menjadi sama dengan bilangan real A. Nah, contoh dari bilangan kompleks itu yaitu 3 tambah 2i adalah bilangan kompleks dengan bagian realnya itu 3 dan bagian imajiner itu 2i. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bilangan imajiner atau biasa disebut dengan bilangan hayalan, merupakan bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan minus 1. Yang biasanya bilangan imajiner ini merupakan bagian dari bilangan kompleks. Selain merupakan bagian dari bilangan kompleks, namun bilangan imajiner juga merupakan bagian dari bilangan real. Lalu yang selanjutnya ada bilangan real. Nah, bilangan real ini adalah sekumpulan bilangan yang di dalamnya terdiri dari bilangan rasional dan juga irasional. Bilangan real meliputi bilangan rasional seperti contohnya itu 42 dan bilangan irasional seperti contohnya itu pi dan kuadrat 2. Nah, yang selanjutnya itu ada bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini adalah jenis bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, tetapi dapat dinyatakan dalam bentuk akar atau pecahan desimal tak terbatas dan secara berulang. Bilangan irasional dapat digunakan sebagai hasil pengukuran panjang ruas garis. Bilangan ini juga dapat diwakili oleh sebuah titik pada garis bilangan. Bilangan irasional termasuk dalam bentuk bilangan real. Nah, yang selanjutnya itu ada bilangan rasional. Jadi, bilangan rasional ini adalah sebuah bilangan yang dimana dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat, yaitu dalam bentuk pecahan A per B, di mana A di sini adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan bulat ini dapat berupa pecahan biasa, bilangan bulat, ataupun bilangan desimal yang berulang ataupun tidak berhenti. Nah, jika diubah dalam bentuk desimal, maka nanti bilangan rasional itu akan berhenti pada suatu angka tertentu dan membentuk pola pengulangan.
Nah, yang selanjutnya ini ada bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini adalah sebuah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, serta bilangan nol. Bilangan bulat juga dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu ada bilangan bulat genap dan juga ganjil. Bilangan bulat juga memiliki lawannya sendiri, misalnya itu 10 lawannya adalah minus 10. Nah, contohnya itu adalah bilangan genapnya itu seperti minus 10, minus 8, minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan untuk bilangan ganjilnya itu seperti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang selanjutnya itu ada bilangan pecahan nih. Jadi bilangan pecahan itu adalah sebuah bilangan yang digambarkan oleh dua bilangan bulat yang dipisahkan oleh garis pecahan. Jadi angka di atas garis itu disebut dengan pembilang, sementara angka di bawahnya itu disebut penyebut atau bisa digambarkan dalam bentuk A per B. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi satu bulatan itu artinya tidak ada pecahan. Dan jika digambarkan seperti ini, maka ini tuh contohnya adalah 1/2, dan yang kedua itu adalah gambaran dari 1/3, lalu gambaran dari 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, dan yang lainnya. Ini merupakan bentuk contoh dari bilangan pecahan, artinya mereka dibagi-bagi. Lalu yang selanjutnya ada bilangan negatif. Nah, bilangan negatif ini adalah semua angka yang lebih kecil daripada 0, sehingga angkanya itu tidak bisa lagi dimasukkan secara terpisah. Jika angka positif atau cacah merupakan angka yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka bilangan bulat negatif itu memiliki tanda tersendiri seperti lambang, simbol, atau tanda lainnya sebagai sebuah penanda. Tanda dari bilangan negatif itu adalah minus yang diletakkan di bagian depan bilangan atau angka. Contoh penulisannya itu minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini adalah sebuah bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Bilangan cacah juga dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang dimulai dari angka 0. Bilangan cacah merupakan gabungan dari bilangan bulat dari 0 ke bilangan bulat positif lainnya yang tak terhingga. Nah, yang selanjutnya itu ada bilangan asli. Jadi bilangan asli ini adalah bilangan positif yang dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga. Bilangan asli juga dapat diartikan dan dilambangkan dengan huruf A. Contohnya itu adalah angka-angka yang familiar dalam hidup kita seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya itu ada bilangan 0. Jadi bilangan 0 itu dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang kosong. Bilangan 0 itu dilambangkan dengan angka 0. Bilangan 0 adalah bilangan yang tidak memiliki nilai apapun, atau bisa kita sebut juga dengan bilangan kosong. Nah, biasanya bilangan 0 ini itu kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak ada nilainya. Lalu yang selanjutnya itu ada bilangan genap. Nah, bilangan genap ini adalah salah satu bilangan asli yang habis dibagi dua atau kelipatannya. Contoh bilangan genap itu seperti 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, bilangan genap ini selalu berakhiran 2, 4, 6, dan 8. Lalu yang selanjutnya ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil termasuk pada bilangan bulat yang tidak bisa dibagi habis oleh 2. Yang termasuk bilangan ganjil biasanya angka tersebut itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan yang lainnya. Nah, dalam penjumlahan, saat kita akan menjumlahkan angka yang dimana angka tersebut adalah angka ganjil dan ditambah dengan ganjil juga, maka nanti hasilnya akan didapatkan yang genap. Gambarannya itu adalah ganjil tambah ganjil sama dengan genap. Nah, untuk pengurangan sama halnya nih dengan penjumlahan. Saat kita akan mengurangi angka yang dimana angka tersebut adalah angka ganjil dan dikurang dengan ganjil juga, maka hasilnya akan didapatkan genap juga. Gambarannya itu adalah ganjil kurang ganjil sama dengan genap. Jadi intinya, mau itu ditambah maupun dikurang, jika kedua angkanya akan dikurang atau ditambah adalah ganjil, maka hasilnya akan menjadi angka genap. Lalu, jika dalam perkalian kita akan mengalihkan antara
bilangan ganjil dan bilangan ganjil nih, maka yang akan kita dapatkan itu hasilnya adalah ganjil pula. Gambarannya itu seperti ganjil kali ganjil sama dengan ganjil. Nah, lalu yang selanjutnya itu jika pada perkalian, jika kita akan mengalihkan antara ganjil dan ganjil, maka nanti itu hasilnya akan genap. Gambarannya itu seperti ganjil kali ganjil sama dengan ganjil. Nah, lalu untuk pembagian, jika kita akan membagi keduanya adalah bilangan ganjil, maka nanti hasilnya tuh tidak akan selalu ganjil, bisa berbentuk angka yang mempunyai koma atau tidak bulat. Nah, bilangan genap ini artinya adalah bilangan yang hasilnya dibagi dengan 2 dan menghasilkan bilangan bulat. Secara matematis, bilangan genap dapat ditulis dalam bentuk di mana n adalah bentuk bulat, baik positif, negatif, ataupun 0. Contoh bilangan genapnya itu adalah 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada bilangan prima, yaitu bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang dimana lebih besar dari 1 dan hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Misalnya tuh angka 3, nah faktor pembaginya itu adalah 1 dan 3 saja. Lalu untuk angka 5, faktor pembaginya itu hanya 1 dan 5. Nah, sementara untuk angka 4 itu tidak termasuk pada bilangan prima karena masih bisa dibagi dengan angka lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.